Hari ini, saya akan membahas saham IPO, obat. Saham obat, masuk dalam kategori saham syariah. Saham obat, masuk ke dalam sektor kesehatan. Bisnisnya adalah, Maklon Herbal, Komestik, minuman fungsional dan botanikal. Saham obat, IPO, dengan 1.700.000 lot, di harga 350. Untuk batas pemesanannya, tanggal 9 Januari, jam 12. Dan, akan listing di tanggal 13 Januari. Obat juga, menawarkan waran dengan rasio, 2:1, dengan harga tebusnya di 350. Obat, memiliki berbagai macam produk, seperti obat tradisional kapsul herbal dan madu. Untuk produk minuman fungsional dan botanikal, adalah minuman serbuk dan teh. Untuk underwriternya adalah AD, atau Oso Sekuritas. Kemungkinan besar, ini pertama kalinya AD, jadi underwriter. Berikut ini, prospektus saham obat. Harga nominal saham obat adalah 50. Untuk jumlah saham beredar di publik adalah 1.700.000, atau sekitar 28%. Dan untuk warannya, 850.000 lot, atau setengahnya dari jumlah lot induk. Untuk para pemegang sahamnya, ada masa lock-up periode, artinya mereka tidak diperbolehkan menjual sahamnya sampai 12 bulan ke depan, atau 1 tahun. Untuk rencana penggunaan dananya, seluruh dananya akan digunakan untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran. Untuk warannya, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja. Berikut ini, kondisi ekuitas saham obat. Hingga 30 Juni 2024, ekuitasnya menunjukkan hasil positif. Dari tahun 2021 ada peningkatan, dari 18 miliar hingga 27 miliar di 30 Juni 2024. Berikut ini, ekuitas sebelum dan sesudah IPO. Jumlah ekuitasnya 27 miliar sebelum IPO. Lalu, setelah IPO, akan menjadi 83 miliar. Karena underwriternya solo, barang 100% akan ada di AD, atau Oso Sekuritas. Untuk per saham obat adalah 12 kali. Untuk laba per sahamnya adalah 27, atau 2.700 per lot. Untuk PBV-nya adalah 5 kali, termasuk mahal harga sahamnya. Untuk sahamnya, yang akan tercatat setelah IPO adalah 600 juta lembar, atau 6 juta lot. Ekuitasnya 27 miliar, laba per sahamnya 27, dan nilai bukunya 63, pada saat sebelum IPO. Ada beberapa perusahaan sejenis, seperti IKPM, PYFA, DVLA. Untuk pernya, IKPM paling tinggi, sedangkan PBV-nya, saham obat paling tinggi. Berikut ini, laporan keuangan saham obat. Untuk asetnya, selalu naik dari tahun 2021 sekitar 24 miliar, hingga 30 Juni 2024 mencapai
52 miliar. Liabilitasnya juga cenderung naik dari tahun ke tahun, hingga 30 Juni 2024 mencapai 24 miliar. Untuk ekuitasnya juga cenderung naik. Di tahun 2024, saham obat sudah membagikan dividen sebesar 17 atau 1.700 per lot. Untuk penjualan di tahun 2024, mencapai 54 miliar. Untuk laba bersihnya sekitar 12 miliar, hingga 30 Juni 2024. Cenderung naik dari tahun ke tahun, walaupun kenaikannya sedikit. Untuk laba per sahamnya adalah 27. Untuk ROE-nya, termasuk tinggi mencapai 54% di tahun 2024. Dan, untuk DER-nya sekitar 76%, termasuk tinggi. Berikut ini, 4 anak perusahaan dari saham obat. Ada DHI, MIB, BHI, AIM, dan rata-rata kepemilikannya di atas 50%. Untuk DHI, belum beroperasi, dan nantinya akan berinvestasi atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Untuk MIB, fokus bisnisnya adalah pemasaran dan distribusi produk. Untuk BHI, kurang lebih, bisnisnya sama dengan saham obat. Untuk AIM, fokus bisnisnya di pengolahan mikroalga spirulina, atau sebagai pemasok bahan baku spirulina powder. Dan AIM pun memiliki 4 anak perusahaan yang kurang lebih bisnisnya untuk mensupport AIM. Kepemilikan AIM mencapai 90%. Untuk Pico Biotechno bisnisnya adalah pengolahan bubuk spirulina. Untuk Algatropia Indonesia Raya, fokus bisnisnya adalah pengolahan pengembangan algae menjadi pupuk cari maupun padat. Untuk Eksis Natura Indonesia, adalah perdagangan eceran kosmetik. Untuk Generasi Natura Indonesia, bisnisnya di bidang obat tradisional. Saham obat akan membagikan dividen maksimal 50% dari tahun buku 2024. Jadi, setelah IPO, akan langsung membagikan dividen. Berikut ini, saya akan menghitung potensi dividen yang akan dibagikan saham obat. Jika disetahunkan, laba bersihnya sekitar 25 miliar. Lalu, tinggal kalian bagi dengan jumlah lembar saham yang tercatat. Sudah didapatkan laba per sahamnya adalah 42 atau 4.200 per lot. Jika saham obat akan membagikan dividen, maksimal 50%, maka potensi dividennya adalah 21 per saham, atau 2.100 per lot, maka dividen yield yang akan didapatkan adalah 6%. Berikut ini, transaksi harian dan bulanan broker AD, jika menggunakan fitur transaksi broker di Stockbit. Bisa dilihat, AD transaksi di tanggal 7 Januari 2025, hanya 20 juta dan ranking transaksi brokernya di 90. Jika dibandingkan dengan CGAS, broker PO pertama kali kawal IPO, tetapi transaksi hariannya di atas miliaran, sedangkan AD 100 juta pun tidak sampai. Jika ditarik dari awal tahun, transaksi net buy-nya hanya 46 juta. Apakah kalian yakin broker tersebut bisa jadi bandar, atau hanya akan taking profit dari waran, lalu hajar ARB di induk? Kemungkinan besar seperti itu, prediksi saya. Bisa dilihat,
Transaksi terbesar dari bulan Juni 2024 pun hanya 1,7 miliar di saham MDKA. Tetapi, jika dilihat harga IPO dan tebus suaranya sama di 350 itu sangat menarik. Jika arah di 436, warannya sudah untung 86 poin. Tetapi, melihat brokernya seperti ini potensinya lebih besar ARB, kecuali ada bandar atau broker lain yang masuk. Bisa kalian lihat, dari Januari 2024, transaksi pembelian terbesarnya hanya 4 miliar. Menurut saya, lebih baik di-skip saham obatnya, dan beli di harga bawah, dengan potensi dividen yield-nya akan lebih besar. Sekian penjelasannya, terima kasih.